Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 25 Agustus 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Kota Waringin Timur, Polda Kalimantan Tengah menggelar aksi spektakuler yang menumbuhkan jiwa nasionalisme. Kapolda Kalimantan Tengah hadiri tablik akbar kebanggaan dalam rangka puncak perhelatan spiritual peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Polda Kalimantan Tengah menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri di lapangan Bergas Polda Kalimantan Tengah. Di informasi pertama pemirsa, Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease menetapkan siswa SMK Negeri 3 Ambon berinisial IS berusia 18 tahun sebagai tersangka pada Kamis pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Maluku Brigpol Jens Jati Sina. Pemirsa, sebagai wujud keterbukaan informasi publik dan komitmen tegas dalam menindaklanjuti kasus penikaman yang menewaskan 1 orang pelajar di Kota Ambon, Polda Maluku bersama dengan Polresta Ambon menggelar konferensi pers yang dilaksanakan di lobi Mapolresta Ambon pada Kamis 21 Agustus 2025. Penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menetapkan IS alias Indra, siswa SMK 3 yang berdomisili di Dusun Hunimua, Desa Tulehu sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan sesama pelajar berinisial AP. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah sejumlah rangkaian pemeriksaan mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi hingga barang bukti berupa alat tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Hal ini diungkapkan oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Tobroni, yang didampingi oleh Kabid Humas Kombes Pol Rosita Umasugi, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Dasmin Ginting, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Yoga Putra Prima Setia, Wakapolresta AKBP Nur Rahman dan Kasatreskrim Kompol Andro Yuan Elim dalam konferensi pers yang diadakan di Mapolresta Ambon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 junto ayat 2 dan atau ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling rendah 3 tahun 8 bulan dan maksimal 15 tahun penjara. Menurut Wakapolda Maluku, penyelidikan kasus penikaman tak berhenti hanya di 1 pelaku saja. Pihaknya sementara melakukan pendalaman untuk kemungkinan ada pelaku lain yang turut terlibat dalam kejadian yang menjadi akar dari rangkaian pertikaian yang terjadi. Tak hanya soal penganiayaan, Wakapolda juga menegaskan pihaknya sementara melakukan penyelidikan untuk mengusut para pelaku pembakaran rumah warga Hunut. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dalam konferensi pers ini juga, Wakapolda Maluku mengharapkan dukungan dan kerjasama dari masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat membantu mengungkap kasus ini secara tuntas. Dari Ambon, Maluku, Brigpol Jens Jati Sina melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dan pemirsa, aksi nekat pencurian dengan kekerasan terjadi di sebuah toko obat di Jalan Taruna Praja, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar pada Rabu pagi. Pelaku berinisial DY, 42 tahun, berhasil diamankan tim Opsnal Polsek Martapura hanya beberapa jam setelah kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan merilis tindak pidana pencurian berat yang terjadi
di Apotik Al-Malik Jalan Sungai Sipei. Jadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 8 pagi telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Apotik Al-Malik dengan alamat Taruna Praja, Sungai Sipei, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Dengan cara pelaku masuk dengan membawa senjata tajam jenis parang dan langsung membunuh sehingga korban ketakutan dan melarikan diri. Setelah itu pelaku mengambil uang yang ada di laci, setelah itu melarikan diri. Korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian dan alhamdulillah hanya beberapa jam setelah kejadian pihak kepolisian dari Polsek Martapura Kota bisa mendeteksi pelaku dan melakukan pengejaran, dan pada sore hari bisa dilakukan penangkapan. Adapun pelaku dengan inisial DY umur 42 tahun, alamat di Sungai Sipei, Martapura juga. Adapun barang bukti yang kami sita, uang dari hasil kejahatan tersebut, kemudian ada sajam yang dipakai, pakaian yang dipakai, serta kendaraan dalam ini sepeda motor jenis Honda CBR pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun dan Undang-Undang Nomor 12 1951 ini undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun. Pemirsa, di Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau beserta jajaran mengungkap kasus penyeludupan satwa yang dilindungi hingga hasil laut. Kapolda Kepri sampaikan apresiasi atas kinerja Polri dan masyarakat yang mendukung pengungkapan kasus ini. Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Kepri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung program pemerintah, seperti menjaga kelestarian lingkungan dan laut. Dalam rangkaian operasi Agustus 2025, Direskrimsus berhasil mengamankan 16 ekor burung betet, serta kakatua jambul putih dan kakatua jambul kuning, serta satwa yang dilindungi lainnya. Adalah dua kasus, yaitu yang kasus bisa kita lihat di depan. Pertama itu adalah pengamanan dari beberapa burung yang dilindungi, di mana ini dasarnya adalah laporan model A bulan 8 nomor 21 tanggal 11 Agustus 2025. Itu modus operandi satwa dilindungi tersebut dipelihara di dalam kamar kos, dan sebagian satwa tersebut rencananya akan diperjualbelikan melalui media sosial. Jadi teman-teman dari Subdit 4 melakukan penyelidikan, dapatkan informasi, kemudian melakukan penyelidikan secara online juga, dan didapatkan seperti yang kita lihat di depan ini adalah beberapa jenis burung atau burung yang dilindungi. Ini kurang lebih 16 ekor jenis burung betet biasa dengan nama lain Sitacula alexandri, dan 1 buah sangkar burung. Barang bukti di depan. Kemudian pasal yang dilanggar pasal 40A ayat 1 huruf D junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, satwa dan telur penyu diamankan serta dititipkan ke Balai KSDA Batam untuk nantinya dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Kemudian perkara yang kedua dari Subdit 4 atau Subdit Militer adalah dengan berhasilnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana
penyelundupan telur penyu. Jadi ini nanti rekan-rekan bisa lihat ada, karena telur penyunya sudah dibekukan, sehingga kita hanya foto saja, dan ini sudah kita sampaikan kepada BKSDA juga dan disimpan di dalam tempat yang aman. Kemudian yang perkara yang ketiga, yang terakhir adalah berhasil dari Subdit Tindak melakukan pengamanan ataupun penangkapan terhadap beberapa barang tersangka dengan dimana modus operandinya adalah memperjualbelikan dan menyimpan ataupun memasukkan barang-barang yang dimana barang-barang ini ataupun berupa 72 karung kulit ikan pari kering kurang lebih 2 ton 210 kilo, kemudian 86 karung serangga jenis tonggerek cicada kering, kemudian 2 box kelabang kering 8.820 ekor. Polda Kepri menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang merugikan negara, menyalahgunakan subsidi, maupun memperdagangkan satwa dilindungi. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke Jawa Tengah pemirsa, Satreskrim Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan seorang pria berinisial AA terkait kasus dugaan penganiayaan di kawasan Kota Wonosobo, Jawa Tengah terhadap seorang mahasiswa kedokteran. Melihat saksi dengan korban keluar ini, yang notabene pelaku ini adalah teman dekat dari saksi ini perempuan, yang bersangkutan terbakar hatinya, cemburu. Adapun tempat kejadian yaitu di Jalan Girimargo nomor 92 Wonosobo Barat, Kecamatan Kabupaten Wonosobo, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 sekira pukul 22. Adapun kronologis peristiwa ini diawali ketika korban bersama saksi keluar mencari makan. Kemudian di jalan tersebut pelaku sempat melihat, sehingga melihat saksi dengan korban keluar ini, yang notabene pelaku ini adalah teman dekat dari saksi ini perempuan, yang bersangkutan terbakar hatinya, cemburu, sehingga mengejar saksi dan korban. Sesampainya di depan gang dekat rumah kos korban, pelaku langsung menghampiri saksi dan korban. Kemudian dari sebelah kiri mobil, pelaku menarik korban keluar dan minta penjelasan. Sempat dilerai juga oleh saksi, namun hal ini tidak didengar oleh pelaku, dan pelaku langsung memukul korban pada bagian hidung dan bibir sebelah atas, sehingga akibat perbuatan pelaku ini korban langsung jatuh tersungkur dan pingsan. Kemudian setelah sadar, yang bersangkutan ini melaporkan ke pihak kepolisian dan selanjutnya mendapat perawatan medis untuk mendapat pengobatan lebih lanjut. Yang di depan kami ini adalah pakaian yang dipakai korban saat kejadian. Kemudian dalam perkara ini kami persangkakan pasal 351 tentang penganiayaan. Adapun ancaman hukumannya paling lama penjara 5 tahun atau 2 tahun 8 bulan. Sementara itu di Jawa Tengah pemirsa, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil mengungkap praktik perjudian online yang beroperasi melalui jasa pengembangan website di Kabupaten Karawang. Pengungkapan dilakukan pada 12 Agustus 2025 di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Selamat siang pemirsa, dari Mobile Jawa Barat, 6 orang yang diduga terlibat dalam pengelolaan situs judi online berhasil diamankan jajaran Polda Jawa Barat. Para pelaku 3 pria dan 3 wanita.
Diketahui memberikan jasa layanan Search Engine Optimization atau SEO untuk memerasakan situs-situs judi daring. Dari hasil pengungkapan, polisi menemukan adanya jaringan yang bahkan terhubung hingga luar negeri, dan berikut merupakan informasinya untuk Anda. Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan polisi mengamankan 6 tersangka yang berperan sebagai pemilik jasa situs judi online, pengelolaan keuangan, hingga pembuatan artikel dan optimasi situs judi online. Beberapa judi online ini situsnya ada 5 situs judi online, di mana pelaku mendapatkan jasa dari masing-masing situs. Kegiatan ini berlangsung dari sejak tahun 2023 sampai dengan kita ungkap di tahun 2025 ini. Jasa dari masing-masing situs bervariatif. Ya, setiap bulannya mereka menghasilkan keuntungan sebesar 10 juta sampai dengan 15 juta per masing-masing situs judi online. Adapun barang bukti yang kita amankan dari hasil pengungkapan yaitu 11 unit laptop berbagai merek, 8 unit handphone berbagai merek, 59 buah kartu Visa, 1 buah rekening BCA, uang senilai 7 juta, 5 unit perangkat komputer, 1 unit kendaraan roda 4 merek Mercedes-Benz, 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Calya. Atas perbuatannya pelaku terkena pasal berlapis dan ancaman hukuman 10 tahun penjara. PLH Kabid Humas Polda Jawa Barat menyebutkan pengungkapan ini merupakan langkah tegas Polri dalam memberantas kejahatan cyber yang merusak moral dan kehidupan masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polisi menegaskan akan terus mengusut kasus ini dan menelusuri jaringan yang lebih luas, termasuk situs-situs yang beroperasi dari luar negeri. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap praktik judi online yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menjerat pelaku penyedia jasa di baliknya. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, Bid Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV, dan salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.